adanya program PSP ini ya namanya juga konsultatif, ada proses konsultasinya. Iya, betul, Apa yang betul. menjadi kebutuhan Pemda. Jadi kami dorong kepada para pengawas bagaimana untuk hadir, menemani, mendampingi. Tentu kita ketahui masalah dua kita kan ada dua ya, akses dan pemerataan kualitas. Satuan pendidikan secara berjenjang itu diharapkan memang ada aturan regulasi yang memperkuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Penggerak, salam jumpa. Saya Erika Yuanita dari Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akan menemani Sobat Penggerak semua selama 30 menit ke depan dalam siniar program Sekolah Penggerak yang diselenggarakan oleh tim PDM 01 Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek. Siniar ini merupakan bagian dari rangkaian bahan advokasi program Sekolah Penggerak yang bisa Sobat saksikan melalui kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Jangan lupa di-follow, like, subscribe, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Info lainnya juga bisa Sobat dapatkan melalui follow Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok Ditjen PAUD Dikdasmen. Kali ini, episode kita akan membahas tentang pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, bersama saya sudah ada dua orang narasumber luar biasa. Yang pertama adalah dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Gorontalo dengan Bapak Bobi Gani SSI MPD. Ya, halo Pak Gani. Pak Bobi atau Pak Gani nih? Terserah Pak Bobi. Terserah Pak Bobi ya. Oke, Pak Bobi, selamat datang Pak Bobi. Terima kasih sudah hadir di siniar Sobat Penggerak ini ya. Kemudian yang kedua adalah narasumber kita dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan Bapak Wawan Sofwanudin. Ya, Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wawan ya. Pak Wawan ini adalah PLT Kasih PAUD Dikmas di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Oke, selamat datang ya. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Bobi dan juga Bapak Wawan. Sobat Penggerak, salah satu intervensi dalam program Sekolah Penggerak ini adalah pendampingan konsultatif dan asimetris yang diberikan kepada satuan pendidikan. Pendampingan ini juga merupakan program kemitraan antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah dalam implementasi Sekolah Penggerak. Nah, Kemendikbudristek ini melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada Pemda provinsi maupun kabupaten dan kota dalam perencanaan program Sekolah Penggerak. Nah, ini akan kita diskusikan pada hari ini. Baik, mungkin kita mulai dulu dari Pak Bobi ya. Nah, kalau pendampingan konsultatif asimetris ini kan kita kenal baru ya Pak ya dalam program Sekolah Penggerak. Nah, sebelumnya BPMP itu melakukan pendampingan ke Pemda itu seperti apa? Ya, berdasarkan pengalaman kami ya, ketika kami juga perlu kami sampaikan, kami juga berada di dalam proses pendampingan itu menjadi tugas pokok dan fungsi BPMP. Sebab BPMP itu kan selain melakukan penjaminan mutu juga ada kemitraan dengan daerah. Dan perlu kami informasikan bahwa pendampingan yang sebelumnya, sebelum ada PSP itu cenderung lebih ke pendampingan yang standarisasi. Sifatnya standarisasi. Seperti apa tuh Pak? Artinya bahwa Pemda itu atau daerah mendapatkan pedoman yang sama terkait pendampingan. Misalkan kayak dulu kita mengenal ada namanya program sekolah rujukan, juga program sekolah model, sekolah RSBI. Semua kan panduannya dari pusat. Nah, kita tinggal diarahkan untuk melakukan proses itu sesuai panduan. Nah, sekarang ini dan itu tentu kalau kita lihat juga bahwa pendampingan dulu itu lebih kepada sekolah-sekolah yang berkualitas. Nah, ini juga yang menjadi pembeda ya antara PSP dengan yang sebelumnya. Dan itu juga sudah ada panduannya, pedomannya. Ya. Jadi kami tinggal melakukan koordinasi saja yang lebih sifatnya teknis. Dibandingkan dengan sekarang, kita bisa bersama-sama dengan adanya program PSP ini ya namanya juga konsultatif, ada proses konsultasinya. Apa yang menjadi kebutuhan Pemda, apa yang menjadi kebutuhan sekolah, itulah yang menjadi titik tolak kita untuk melakukan treatment.
Seperti apa basis kebutuhannya, kemudian program-program ke depan. Nah, itu juga dilakukan secara bersama-sama kolaboratif dengan pemerintah daerah. Nah, itulah yang namanya asimetri. Jadi proses pendampingannya itu adalah bersesuaian dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pendidikan, khususnya dalam penguatan kapasitas pembelajaran di satuan pendidikan maupun pada proses transformasi itu sendiri. Jadi itu. Berarti berbeda ya Pak di daerah yang satu dengan daerah yang lain ya, karena pendampingan konsultatif dan asimetris tadi ya berbeda sesuai kebutuhan. Kalau dulunya kan kita pedomannya sama, ya misalkan contoh ketika kita melakukan program sekolah rujukan, itu kan biasa ada yang dari Direktorat SD, SMP, SMA mengeluarkan pedoman yang sama untuk dan itu kita tinggal mengikuti. Ya, tentu kita juga mengikuti juga kan ada proses koordinasi harmonis, tapi lebih pada fokus penguatan pemahaman pencapaian indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Nah, ini yang jadi pembedanya. Kalau di sini kan kita tidak. Kita sama-sama melakukan proses identifikasi masalah, kemudian kita lakukan refleksi dan kemudian pembenahannya sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Seperti itu. Pak. Nah, kita beralih ke dinas dengan Pak Wawan. Nah, program Sekolah Penggerak ini untuk di DKI Jakarta kan didampingi oleh Balai Penjabaran Mutu Pendidikan juga ya Bapak ya, dari BPMP DKI Jakarta. Nah, ketika ada pendampingan konsultatif dan asimetris ini dari BPMP, apa sih Pak yang dirasakan oleh dinas gitu? Bagaimana gitu pendampingan dari BPMP? Ya, terima kasih. Sebetulnya terkait dengan PSP ini, Provinsi DKI Jakarta sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan kementerian yang langsung ditandatangani oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri. Nah, berangkat itu tahun 2021. Berangkat dari sana, kemudian kita juga di Provinsi DKI Jakarta ada BPMP menjadi bagian mitra dalam mensukseskan PSP ini. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kita cukup erat bagaimana melakukan agar PSP ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan dari PMO, kemudian pendampingan termasuk PBD, termasuk IKM, bahkan yang terakhir ini ada komunitas belajar. Itu juga menjadi bagian BPMP yang hadir di pemerintah daerah, terutama bagaimana PSP ini bisa berjalan sesuai dengan harapan regulasi secara nasional. Itu mungkin Mbak Rika. Baik. Nah, Pak Bobi, pendampingan yang dilakukan oleh BPMP dalam program Sekolah Penggerak ini khususnya ya, pendampingan itu seperti apa Pak untuk ke Pemda? Jadi dalam proses pendampingan itu kita ada dua hal ya. Pertama pendampingan dengan menggunakan PMO level sekolah, kemudian ada PMO level daerah. Tentu kalau PMO level daerah itu biasanya proses koordinasinya lewat BGP dengan memanfaatkan fasilitator sekolah penggerak atau dalam hal ini pelatih ahli. Nah, di situ ada proses pendampingan secara administrasi di mana ada proses identifikasi kebutuhan dari pengembangan kapasitas yang kita ketahui bahwa PSP itu ada 5 program ya intervensi yang menjadi proses yang harus dilakukan dalam rangka proses transformasi satuan pendidikan. Kemudian kita kalau kami BPMP itu lebih pada pendampingan PMO level daerah. Nah, dari situ kita dari mana prosesnya itu kita akan melihat hasil identifikasi dari fasilitator-fasilitator itu akan dituangkan dalam SIM PKB. Kemudian itu masalah-masalah itu akan dilakukan eskalasi secara bersama kolaboratif. Jadi nanti di PMO level daerah itu bukan hanya BPMP, tetap ada BGP, ada juga unsur pelatih ahli atau fasilitator penggerak, ada kepala sekolahnya, ada juga Pemda. Nah, disitulah proses penanganannya secara sistematis. Jadi kami akan melakukan rencana-rencana aksi sesuai dengan apa menjadi agreement atau kesepakatan pada saat proses PMO level daerah. Jadi itu yang menjadi titik poinnya. Selanjutnya juga di dalam pendampingan selain itu kami juga ada dalam proses pendampingan untuk memperkuat namanya perencanaan berbasis data PBD. Di proses berbasis data ini memang ada 2 juga karena memang salah satu target dalam transformasi satuan pendidikan itu adalah bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan peluang kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses pengembangannya sendiri. Ya melalui dengan apa? Melalui dengan proses misalkan ada pemanfaatan PMM, digitalisasi sekolah, kemudian ada
perencanaan berdasar yang sekarang sudah berbasis ARKAS, dan itu yang menjadi masalah-masalah yang kita advokasi di pemerintah daerah. Sehingga ke depan sekarang ini alhamdulillah proses-proses ini menjadi sebuah proses kolaborasi yang baik, dan itu menjadi bagian penting untuk pengembangan kualitas pendidikan di pemerintah daerah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau tadi bercerita tentang adanya PMO level daerah, PMO level sekolah. Nah, kalau di DKI Jakarta sendiri untuk pelaksanaan PMO daerah dan PMO sekolah itu seperti apa? Ya, jadi PMO yang dilaksanakan level daerah ini kita laksanakan setiap bulan. Kita setiap bulan berbagai stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, ada dari dinas seluruh bidang, ada dari PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian ada juga pengawas, para penilik menjadi bagian untuk mengikuti dalam PMO itu. Di sana melakukan bagaimana merefleksikan atau mengevaluasi, kemudian bagaimana pemecahan masalah dan harapan ke depan itu menjadi bagian yang kita lakukan setiap bulan dengan BPMP. Kemudian di satuan pendidikan juga sama. Satuan pendidikan juga sekarang sudah mengarah ya lebih ke satuan pendidikan melaksanakan PMO. Ini tentu tujuannya sama. Bagaimana PMO ini, PSP ini bisa bergerak, berjalan di satuan pendidikan itu setiap ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada 4 bulan. Itu memang kesepakatan di satuan pendidikan. Berarti berbeda-beda ya Pak ya? Iya, berbeda-beda memang. Di satuan pendidikan berbeda-beda. Iya, betul. Oke. Nah, ada tantangan atau kendala tersendiri nggak dalam pendampingan ke Pemda ini? Secara umum ya, kalau alhamdulillah untuk proses selama udah mau 3 tahun ya, tahun ketiga ini tahun ketiga berjalan dengan baik. Tetapi memang ada beberapa tantangan terkait, memang sekarang ini alhamdulillah dari hasil SSP nasional kan rata-rata sekolah penggerak itu kalau khususnya di kami di Kota Gorontalo itu kan mengalami peningkatan yang baik terkait dengan literasi, numerasi maupun terkait dengan karakter, mungkin iklim keamanan sekolah ya, tentang perlindungan bahkan kebinekaan itu semuanya sudah baik ya. Memang yang perlu jadi tantangan ini adalah proses keberlanjutannya. Sekarang ini terkait dengan infrastruktur kebijakan yang harus dirumuskan secara bersama-sama, itu yang menjadi tantangan utama. Yang kedua terkait dengan juga masalah penguatan kapasitas SDM di daerah. Di sini kami sudah melakukan penguatan-penguatan itu melalui yang namanya komite pembelajaran. Kita ketahui bahwa di satuan pendidikan itu pada level PMO sekolah ada namanya komite pembelajaran yang menjadi semacam penggerak di satuan pendidikan itu. Mereka bisa berbagi di sana ya praktik-praktik baik. Dan terakhir juga kami menguatkan terhadap peran Kombel, Komunitas Belajar. Nah, di sini kami mendorong atau bersama-sama dengan Pemda, kemarin perlu kami informasikan, kemarin kami BPMP, BGP dan pemerintah kota sudah melakukan rumusan regulasi untuk keberlanjutan. Di sini ada 3 hal yang menjadi targetnya. Pertama adalah tentang penguatan regulasi implementasi keberlanjutan PSP. Yang kedua tentang pengimbasannya. Yang ketiga adalah tentang apresiasi. Jadi kami daerah akan memberikan apresiasi kepada komite-komite pembelajaran yang sudah melakukan transformasi. Ini alhamdulillah dengan penguatan-penguatan seperti ini, jadi tantangan terkait dengan hambatan SDM tadi dengan regulasi ini bisa kita minimalkan, dan tentu dengan kolaborasi dan komitmen pemerintah daerah bersama UPT Kemdikbud Ristek. Ya, kita ketahui di UPT Kemdikbud itu ada 2 di daerah ya, untuk BGP dan BPMP, dan alhamdulillah kita secara kontinu melalui rapat PMO daerah, bahkan ada rapat-rapat sendiri terkait dengan persiapan kesinambungan ini. Jadi fokus kami sekarang ini adalah bagaimana keberlanjutan atau kesinambungan program PSP ini itu menjadi bagian proses yang harus diregulasikan. Dalam hal ini ada aturan-aturan yang menjadi memastikan bahwa kesinambungan ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Ya. Baik. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan, Pak, ada kendala nggak sih selama pendampingan yang dilakukan BPMP kepada dinas? Apakah mengalami hambatan atau kendala atau bagaimana, Pak? Kalau dari BPMP ya kendalanya ini bukan satu. Kalau BPMP memang
secara keseluruhan tidak ada hambatan. Oh, Secara keseluruhan ya. Iya, iya. Tetapi memang di saat diimplementasi di satuan pendidikan ada beberapa hal yang menjadi kendala. Pertama, kalau khusus barangkali kami dari PAUD ini kan hampir 95% adalah swasta. Oh, ya. Jadi kalau sudah swasta berarti kan ada keterlibatan yayasan. Yes. Ya. Nah itu juga menjadi salah satu kendala bagaimana pelaksanaan PSP ini, satuan pendidikan antara kepala sekolah dengan yayasan ada beberapa yang belum ada kesepahaman atau tidak ada hal yang belum tidak diketahui. Kemudian yang kedua mungkin juga ada hal yang menjadi sedikit kendala di saat ada PMM itu. Pemaparan belajar ini ada beberapa satuan pendidikan yang belum memaksimalkan untuk mengupload, kemudian juga karya-karya baik di satuan pendidikan itu belum optimal lah. Nah itu beberapa kendala yang dalam pelaksanaannya dan itu didorong kami dari Dinas Pendidikan dengan BPMP bagaimana strategi tadi itu bisa kita atasi. Nah, dengan apa tuh Pak? Nah, dengan apa yayasan ini biasanya kami memang mengundang dan melibatkan yayasan dalam pelaksanaan proses PSP ini dalam apakah itu dalam penyusunan rencana belajar, model-model itu menjadi bagian untuk hadir, bahkan memberikan motivasi sehingga mau tidak mau ada keterlibatan dari pihak yayasan yang merasa menjadi bagian bahwa PSP ini harus memang disukseskan, harus dituntaskan. Nah itu menjadi bagian salah satu yang harus kita lakukan dengan yayasan yang cukup banyak gitu. Kemudian kalau PMM ini memang ini harus kita dampingi secara terus-menerus. Ini melibatkan para pengawas. Ini para pengawas ini memang mau tidak mau selain ada fasilitator, kehadiran pengawas cukup besar. Jadi kami dorong kepada para pengawas bagaimana untuk hadir, menemani, mendampingi, termasuk juga mendorong PSP yang memang sudah lebih dulu lah, lebih siap untuk mendampingi dari satuan pendidikan yang lainnya. Nah itu langkah-langkah yang kita coba lakukan sehingga memang PSP ini bisa berjalan. Gitu. Berarti saat ini cukup baik ya pendampingan dari BPMP ke Dinas Pendidikan ya, baik di DKI Jakarta maupun di Kota Gorontalo ya. Bahkan kita membuat ada surat tugas dia dari kepala dinas sih. Bagaimana dari masing-masing item contoh PBD yang nangani siapa VIC-nya. Kemudian nanti bagian IKM siapa. Kemudian bagaimana ramah anak itu kita ada bagian-bagian VIC dinas dan di BPMP sehingga komunikasi atau terkendala di lapangan itu bisa secara cepat untuk dikomunikasikan. Jadi itu. Ya, ada juga tambahan dari kami ya. Boleh silakan Pak. Alhamdulillah dengan adanya Pokja yang ada di BPMP ini kan berarti kan pekerjaan kita makin fokus ya. Khususnya dalam masalah pendampingan itu memang sekarang ini kan ada penguatan terhadap bagaimana guru-guru kita itu untuk bisa memanfaatkan PMM dalam rangka memperkuat kompetensi maupun kapasitas dirinya. Nah, di sini kami melakukan semacam penguatan juga advokasi ke Pemda. Bahkan ada 2 daerah di kami di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo itu mengeluarkan edaran bahwa untuk proses sertifikasi itu harus tuntas dulu. Topik 1, topik 2 sampai postesnya, baru itu dia akan diproses sertifikasinya. Jadi itu yang menjadi pemantik juga untuk bagaimana secara kolaborasi antara BPMP. Jadi kami itu tugaskan melaporkan, ini yang guru-guru yang belum melaksanakan atau belum melihat PMM ya, belum mengeksplorasi ya PMM. Eksplorasi PMM itu kan ada mulai dari pretest, ada topik 1, penyelesaian topik 1, topik 2, topik 3. Di situ ada proses yang menjadi sebuah tantangan oleh pemerintah daerah dan ini kami kuatkan melalui advokasi sehingga ada aturan dari Bupati langsung yang mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh guru untuk bisa
mengeksplorasi PMM. Ya. Bagi yang tidak, yang melakukan itu berarti ada proses administrasi terkait dengan penundaan sertifikasinya. Nah, itu jadi sebuah progres yang juga menjadi sehingga dashboard dari pemanfaat PMM itu naik di kami. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin sebagai closing statement nih Pak ya, bagaimana harapan untuk pendampingan konsultatif dan asimetris ke depannya ke daerah dari BPMP ini, kira-kira rencananya ke depannya ini mau gimana? Ya, yang pasti untuk program PSP ini adalah bagian dari transformasi satuan pendidikan yang memperkuat penguatan pembelajaran, khususnya pada bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kami saat ini memang melakukan, karena ini ada 3 tahun terakhir, ya, khususnya di Kota Gorontalo atau di Provinsi Gorontalo, kita melakukan fokus kepada pendampingan untuk ketiga hal. Pertama pada penguatan regulasi, yang kedua penguatan SDM-nya. Maksudnya di penguatan SDM itu kami ingin memperkuat komite pembelajaran. Yang dengan adanya proses peralihan ini, yang sebelumnya kan ada pendampingan fasilitator di dalam PMO level sekolah, dalam KPA. Sekarang kami akan menguatkan peran pengawas atau komite pembelajaran. Nah, ini yang kami dorong. Kami sekarang lagi bersama-sama dengan Pemda itu menyusun juknis. Seperti apa proses pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dalam komite pembelajaran itu sendiri untuk memperkuat program. Di situ kan ada coaching, ada mentoringnya sampai. Dan yang ketiga itu tadi, kita mendorong Pemda untuk memberikan apresiasi. Mana sekolah-sekolah yang sudah bertransformasi. Dan itu akan diberikan penghargaan. Nah, tentu ini proses-proses ini yang kami lakukan selama untuk memastikan bahwa kesinambungan PSP ini tetap terus-menerus. Tentu kita ketahui masalah kita kan ada 2 ya, akses dan pemerataan kualitas. Dengan adanya PSP ini mudah-mudahan tantangan terhadap pemerataan kualitasnya bisa terwujud ya, terselenggarakan dengan baik seperti merata semua ya Pak ya. Oke, nah kalau dari Dinas Pendidikan nih Pak, harapannya apa nih Pak dengan adanya pendampingan konsultatif dan asimetris ini dari BPMP ke Dinas Pendidikan untuk kedepannya, harapan kedepannya seperti apa? Ya tentunya harapannya ini tetap berlanjut ya. Pertama adalah kita lihat PSP ini sendiri, kalau kita perhatikan dari beberapa, hampir rata-rata lah satuan pendidikan yang sudah melaksanakan ada kelihatan perubahan perkembangan terkait dengan proses pembelajar, terkait dengan bagaimana kreativitas para guru, kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran di satuan pendidikan. Termasuk juga ada yang kami lihat positifnya adalah bagaimana PSP ini bisa mengimbaskan. Ada juga PSP ini kan memang rata-rata yang lulus itu tentunya yang memang sudah cukup bagus sebelumnya, yang sebelumnya tertutup kemudian menjadi terbuka, sehingga dia mampu mengimbaskan, mau terbuka, kemudian mau mendampingi. Itu fungsi-fungsi pendidikan itu ya memang tidak bisa sendiri, harus bekerja sama, kolaborasi ya gitu. Itu ada yang memang kita lihat PSP ini memang harus terus berkelanjutan. Kemudian BPMP tentunya kalau lihat dari, memang kita punya secara struktural Dinas Pendidikan kuat sampai ada, kita di tingkat kota ada, kemudian ada lagi para pengawas, para penilik yang dekat dengan satuan pendidikan, tapi tetap kehadiran BPMP tentunya untuk berkelanjutan PSP ini harus tetap hadir. Dan kami selama ini komunikasi yang sudah dilakukan di DKI Jakarta memang sudah cukup bagus dan tidak terhenti komunikatif. Apapun kita komunikasikan. Mungkin kami juga di dinas tentunya ada kesibukan lain. Memang hampir 80% kita menangani BPMP jadi ini. Sehingga sekian persen kita agak, ya tapi itu memang untuk satuan pendidikan. Artinya program-program yang ada di daerah yang tentunya ada juga yang kan kalau ada istilah kalau BPMP pasti melibatkan dinas pendidikan. Tapi dinas pendidikan belum tentu kan, karena memang harus ada program pekerjaan yang harus diselesaikan. Betul. Tapi itulah yang kolaborasi itulah yang kemudian saling memperkuat sehingga khusus untuk PSP ini memang bisa berjalan dengan secara bersama-sama kehadiran BPMP, termasuk tadi program bagaimana menyusun regulasi, kemudian dari setiap item ya, item-item yang menunjang
PSP ini termasuk juga keterlibatan SDM, para pengawas ataupun bagaimana satuan pendidikan secara berjenjang itu diharapkan memang ada aturan regulasi yang memperkuat itu. Baik, jadi kita harapkan kolaborasi ya, kolaborasi tetap, antara UPT, Kemendikbudristek dalam hal ini BPMP, BGP gitu bersama dinas kita bersama-sama maju untuk mengoptimalkan program-program kementerian ini ya. Oke, baik. Sobat Penggerak, tidak terasa ya kita sudah di penghujung siniar ini. Jadi Sobat Penggerak, pendampingan konsultatif dan asimetris ini memang intens dilakukan oleh BPMP kepada Pemda selama implementasi program Sekolah Penggerak. Tidak hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan pusat saja, namun mendampingi dalam pelaksanaan. Ya, jika ada mungkin hambatan ataupun masalah yang dihadapi bisa didiskusikan bersama untuk dicari solusi bersama dan menyusun rencana tindak lanjut ke depannya. Sehingga program-program Merdeka Belajar, khususnya program Sekolah Penggerak ini bisa berjalan secara optimal. Oke, baik Pak. Untuk menutup episode kita kali ini mungkin ada closing statement dari Pak Bobi maupun Pak Wawan. Mungkin dari Pak Bobi terlebih dahulu, silahkan. Sebelum saya statement terakhir, saya ada pantun untuk Sekolah Penggerak. Pohon tumbuh di dataran rendah. Oke, cakep. Dengan bunga di lahan terbatas. Cakep. Sekolah Penggerak haruslah berfaedah untuk pendidikan lebih berkualitas. Cakep, amin. Pendidikan berkualitas itu harus ditentukan dengan bagaimana kita kolaborasi, kita koordinasi, dan kita konsultasi untuk proses bahwa program Sekolah Penggerak berlanjut jika ada komitmen bersama. Baik Pemda, baik UPT, Kemendikbudristek, BGP, BPMP untuk bisa langkah bersama, punya pikiran yang sama untuk bisa menuju cita-cita pendidikan yang berkualitas untuk anak bangsa kita semua. Program Sekolah Penggerak adalah merupakan transformasi satuan pendidikan yang memastikan bahwa proses hasil belajar itu benar-benar terwujud nyatakan dalam profil pelajar Pancasila. Dan ini penting untuk kita harus jaga, harus kita sinambungkan. Karena ke depan tantangan yang besar untuk anak-anak kita adalah bagaimana mereka punya karakter, kemampuan literasi, numerasi, kreativitas, dan itu bisa terwujud kalau kita benar-benar bisa memastikan bahwa program Sekolah Penggerak itu berlanjut dan terus berkolaborasi dengan stakeholder semua. Baik, dari Pak Wawan, silahkan. Tentunya program Sekolah Penggerak ini adalah program yang cukup dapat membuat bagaimana kualitas pendidikan ya di DKI Jakarta ataupun di Indonesia akan lebih baik. Maka Sekolah Penggerak ini memang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kolaborasi BPMP dengan daerah, kementerian, termasuk juga stakeholder yang lainnya ini menentukan bagaimana program Sekolah Penggerak ini bisa berhasil. Oleh sebab itu, tetap secara bersama-sama untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan dan juga Pak Bobi, Sobat Penggerak. Untuk menutup episode kita kali ini, saya Erika Yunita, selaku host, pamit undur diri. Bersama dengan narasumber kita, Sekolah Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.